Buaya yang akan kita cari itu adalah buaya muara. Karena ini airnya itu percampuran antara air tawar dan juga air asin. Nah, buaya muara itu terkenal dia sangat ganas. Wah, ini targetnya ada di depan sana tuh, udah kelihatan. Makanya mesin perahu dimatiin, jadi kita ngedayung supaya senyap, nggak ada suara yang mengganggu. Seluruh aliran sungai di Kabupaten Tanah Tidung bermuara di Sungai Sesayap. Sungai ini menjadi habitat yang ideal bagi buaya. Selain tersedianya sumber makanan, lokasi ini dipilih sebagai tempat berlindung yang nyaman. Akhir-akhir ini ada warga dari Kabupaten Tanah Tidung yang berselisih dengan buaya dan akhirnya jadi meresahkan warga lainnya. Nah, ini sekarang saya sudah bersama Pak Ridwan dan juga Pak Rahman akan mencari buaya untuk direlokasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mereka yang juga berprofesi sebagai nelayan cukup khawatir dengan keberadaan buaya. Saat mendengar keresahan warga, 2 orang pawang lokal yang saya temui memutuskan melakukan pencarian untuk dilakukan relokasi. Buaya yang akan kita cari itu adalah buaya muara. Karena ini airnya itu percampuran antara air tawar dan juga air asin. Nah, buaya muara itu terkenal dia sangat ganas. Jadi kita memang hati-hati. Udah ganas dan liar, memang harus sama pawangnya, Pak Ridwan dan juga Pak Rahman. Sarang buaya muara biasanya terlindung dari vegetasi, berupa semak belukar, pohon, atau tanaman merambat sehingga bisa melindungi mereka dari predator. Kita udah mulai menemukan tanda-tanda. Biasanya memang warga daerah Kabupaten Tanah Tidung ini kalau mencari buaya itu pakai alat. Nah, ini nih nama alatnya, tempuling namanya. Itu terbuat dari batang kayu, ada talinya. Jadi nanti ketika dikaitkan ke badan buayanya, otomatis dia akan terlilit oleh tali ini. Nah, ini talinya lumayan panjang nih. Karena biasanya kalau buaya sudah merasa terancam, dia akan menggulungkan badannya. Nanti terlilit dengan sendirinya, jadi kita lebih mudah untuk nangkap buayanya. Tempuling atau tombak dengan panjang 4 meter biasanya digunakan untuk memancing hasil buruan dengan ukuran yang besar. Wah, ini targetnya ada di depan sana tuh, udah kelihatan. Makanya mesin perahu dimatiin, jadi kita ngedayung supaya senyap, nggak ada suara yang mengganggu. Ketika merasa terancam, mereka biasanya akan menyelam ke dasar perairan. Bahkan, untuk menyelamatkan diri, mereka mampu menahan nafas hingga 2 jam lamanya. Betul. Bapak. Kalau kita udah nangkep buaya, biasanya yang paling cepat nyerang itu bagian mulutnya, makanya mulutnya yang kita ikat terlebih dahulu. Rahang jadi salah satu senjata utama buaya. Giginya yang tajam dan bergerigi dirancang untuk menusuk dan merobek mangsa. Tak heran, kekuatan gigitannya menduduki posisi terkuat kedua di dunia setelah hiu putih raksasa. Ini kalau dilihat, ukuran buayanya itu panjangnya kurang lebih sekitar 2 meteran.
Berat banget nih, beratnya berapa kilo? Beratnya itu mencapai 50 kilo. Oh, berat banget. Sebelah mana kita taruh? Iya. Mantap juga. Selain buaya muara, ada 3 jenis buaya lainnya yang hidup di Indonesia. Dari keempatnya, sejauh ini buaya muara yang paling ganas karena paling banyak menyerang manusia. Ini buayanya sudah aman, ditaruh di perahu. Memang kadang-kadang dia itu suka mengelabuhi musuh dengan pergerakannya yang minim. Bener-bener diem aja kayak gini. Seolah-olah dia udah nggak berdaya ya Pak? Ya. Seolah nggak berdaya padahal bisa tiba-tiba ngibas sana sini, bisa tiba-tiba menyerang juga. Nah ini supaya lebih aman, makanya buayanya mau direlokasi di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Lokasi relokasi harus memiliki habitat yang sesuai dengan kebutuhan buaya, seperti sumber air yang cukup, sumber makanan yang melimpah, dan area bervegetasi sebagai tempat berlindung dan berjemur. Berjarak kurang lebih 20 km dari tempat penangkapan buaya, kami tiba di lokasi pelepas liaran. Ini udah lokasi yang benar-benar tepat karena pastinya jauh dari pemukiman warga. Jadi kita mau melepaskan buayanya di sini. Sekarang buaya sudah kembali ke habitatnya karena memang habitat alami dari buaya itu sudah mulai berkurang. Makanya nggak heran kalau buaya-buaya juga banyak berkeliaran di pemukiman warga. Dan kita sebagai manusia juga harus tetap waspada dan harus bisa juga hidup berdampingan dengan hewan-hewan buas tanpa saling menyakiti. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dagingnya kenyal, ada manis-manisnya, dan gurih. Sungai Sesayap. Sungai terpanjang di Kalimantan Utara ini memiliki peran penting bagi masyarakat Tanah Tidung. Tak hanya jadi jalur transportasi, tapi masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk mencari asupan makanan. Sungai di Kalimantan memberikan banyak nutrisi bagi biota air tawar yang ada di sekitarnya. Seperti yang saya cari sekarang ini, udang galah. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tanah Tidung dianugerahi banyak sungai dan rawa. Lokasi yang sangat cocok sebagai habitat udang galah. Kaget. Wih. Ternyata dicapit. Dia udah nyapit. Papa dia nyapit. Ini dia udangnya nih. Karena capitnya lebih panjang makanya dia bisa menjangkau sampai ke tangan kita di belakang. Capit merupakan salah satu senjata utama mereka. Kedua capitnya digunakan untuk menangkap mangsa, seperti ikan, udang kecil, bahkan cacing. Ini dia. Jadi waktu yang tepat juga nih narik bubu pada saat airnya itu tinggi. Karena kita masangnya di saat airnya itu surut. Jadi udang-udang pada masuk pas airnya udah tinggi, jadi lebih enak kita ngambil bubunya dan dapat udangnya banyak. Udang galah dikenal memiliki perkembangbiakan yang cepat. Betina Macrobacchium rosenbergi ini dapat menghasilkan hingga 100.000 telur dalam sekali masa reproduksi. Tingginya tingkat kesuburan ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan banyak keturunan dalam waktu singkat. Nah ini warnanya sama-sama biru di bagian capit yang panjang ini. Kalau masih kecil memang disebutnya adalah udang laki. Nah besarnya baru namanya udang galah karena warnanya tuh lebih cenderung biru. Kalau ini masih banyak beningnya nih. Kalau ini sama sebenarnya udang galah juga. Dia punya capit. Cuma ini adalah betinanya. Disebutnya biasanya di sini adalah udang kembang. Jadi dia nih yang melahirkan udang galah lainnya. Alat untuk menyimpan udang ini namanya adalah biagan.
Bentuknya lumayan panjang, ini kayaknya 50 cm ada, dan ujungnya itu dibikin lancip supaya tidak berat karena ditaruhnya itu di samping perahu seperti ini. Alat penyimpanan ini berbentuk mirip dengan katinting yang saya tumpangi, hanya saja berukuran lebih kecil. Zaman dahulu, nelayan bisa melaut hingga 3 hari lamanya. Mereka menggunakan biagan agar tangkapannya tetap fresh sampai tangan pembeli. Ini udang-udangnya udah kita dapatkan lumayan banyak. Habis ini bubunya mau langsung dipasang lagi, tapi di tempat yang berbeda, sebelah sana. Dengan memasang bubu di beberapa tempat yang berbeda, membuat nelayan dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan udang galah. Sebelum kita taruh bubunya, masukin dulu umpannya. Umpan yang digunakan, ini nih kita pakai singkong. Jadi memang udang-udang di sini tuh herbivora. Enggak ya Pak ya? Tapi memang rata-rata di sini pakai umpan singkong itu karena punya aroma yang lebih menyengat. Udang galah memiliki indera penciuman yang tajam dan tertarik pada aroma yang kuat. Warga lokal memilih singkong sebagai umpan. Rasa dan aromanya yang khas berhasil menarik perhatian udang galah dari jarak jauh. Padahal berat, tapi nanti pas udah ditaruh di permukaan air tuh dia nggak sampai ke dalam loh. Ini tuh pakai kayu bentangur namanya. Jadi zaman dulunya memang di daerah KTT ini kayu bentangur itu jumlahnya lebih banyak daripada bambu. Karena umpannya juga pakai singkong, makanya bahan pakai kayu bentangur itu menjadi pilihan yang tepat. Takutnya kalau pakai bambu, si udang itu bisa makannya dari luar. Jadi nggak masuk ke dalam bubu. Gagal sudah perangkapnya. Saya turunin sebelah sini ya Pak. Berat banget. Nah, tuh. Dia nggak bisa sampai ke dalam. Dia di permukaan aja. Saya udah penasaran banget nih. Kira-kira udangnya udah dapat berapa banyak? Jadi masyarakat di sini tuh selain bisa dikonsumsi sendiri, mereka juga biasa menjualnya karena punya nilai jual yang tinggi. Udang memiliki karakter rasa yang fleksibel, sehingga dapat diolah dengan berbagai cara. Namun, setiap cara yang dipilih akan menghasilkan rasa dan tekstur yang berbeda. Menikmati suasana di pinggir sungai, masaknya juga di atas perahu kayak gini. Bapak sering masak kayak gini, Pak? Masa iya, Pak? Kurang dari 10 menit, udang galah tangkapan kami sudah siap dinikmati. Ya, masih panas banget nih. Dagingnya kenyal, ada manis-manisnya, dan gurih. Di Indonesia, si Raja Air Tawar ini sering disajikan dalam acara-acara spesial. Bahkan, di beberapa daerah menjadi simbol keberuntungan karena bentuknya yang menyerupai bulan sabit. Nggak heran kalau udang galah ini menjadi komoditi utama di Kabupaten Tanah Tidung. Karena hamparan sungainya yang luas dan masyarakatnya juga masih menjaga lingkungan dengan mengambil udang galah dengan cara-cara yang tradisional dan tidak merusak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.